Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Desuni, NIM 1207154. Saya dari kelompok 4. Peran saya sebagai pencuri helm. Perkenalkan, nama saya Vicky Asrofi dengan NIM 1200709. Peran saya sebagai pembeli barang curian. Hai, perkenalkan nama saya Hemastiani dengan NIM 1200714. Peran saya di sini sebagai pembeli motor kredit. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Safitri Handayani, NIM 120070119. Peran saya di sini sebagai penjual motor kredit. Hai, nama saya Hilda Olga Putri, NIM 1200759. Peran saya sebagai penjual kopi curang. Halo, perkenalkan nama saya Siti Azaria, NIM 1200714. Di sini saya berperan sebagai pembeli yang dicurangi. Si. Bang, apa kabar bang? Alhamdulillah, baik. Ada yang perlu apa nih? Biasa nih bang, ini bang helm bang. Oh, gitu. Lagi butuh duit ya bang, bang. Bang tak dipakai pada rumah saya nggak bagus itu jadikan duit. Wah, kita kena harga berapa? Kita harga berapa? Oh, ini bang helm ini masih bagus 150, itu 50 ini bang. Tuker lah tuan bang. Yang ini mau jual berapa? Itu jual satu, itu pengen 800.000 nih bang, harganya bang. Soalnya masih mulus nih. Sayang bang tak dipakai rumah bang. Bapak bisa jadi kerja. Iya sih, betul. Lumayan nanti deh. Masih bagus kan? Oke lah, mas. Santai. Gimana ketemu rumah nih bang? Alhamdulillah. Ini gini ya, ini rumah ini. Mbak helm rumah ini banyak kan tak pakai kan bagus dijual ya. Gitu. Di begini 50 nih. Ini 50 yang Kalau yang ini itu 100 ya. terus itu loh, mau kok bang. Oh iya. Panas hari ini nih bang ya. Coba. Capek habis kerja nih. Lihat memang kalau Kerja sabutan bang. Pecahan depan mata jadi duit bang. oh gitu. Tuh bang. Enak gak kata orang kayak gitu tuh bang ya. Dia yang rezeki di mana-mana bang. Kamu lah itu jadi ini ya nih. Kalau tak butuh tak ada kami jual bang. Soalnya kami aja butuh ya. Nah, duit ini kan aku jual ya ini. Betul lah kata dengan abang nih butuh ilmu kan. Jadi kami jual abang ini. Apalah sama kawan kan murah lah sih. Tak ada masalah kawannya. Yalah jadi ini 50, ini 100 ya. Gitu kan. Nanti itu duitnya nanti CTF lah. Kayak biasa gitu kan, aman kan? Enak bang berbisnis dengan abang gitu kan. Tapan yang udah gue gitu bang kan. Abang mau tau lah harga ini. Senang kayak gini nih kan. Udah termasuk murah kali dah. Oh. Ya kan? Jadi 100, 150. Bisa CTF dia. Aduh nasi bang. Halo kak. Halo kak, Halo kak. mau cari apa kak? Jadi gini kak, ini saya tuh lagi promotor dan juga mau cari motor nih. Kakak mau cari motornya motor kayak gimana? Pengennya sih yang bebek. Matic pengennya. Kakak kira-kira mau pembayarannya mau kredit ke atau mau langsung cash tunai? Kalau kredit bisa nggak kak? Kredit bisa sih kak. Kakak kira-kira mau apa? Kita ada motor kayak Scoopy, Vario kali. Kakak maunya yang kayak gimana? Kalau saya sih maunya yang itu Scoopy. Scoopy. Ada sih kalau kita Scoopy, tapi keluaran tahun 2019 gitu lah. Boleh gak kak? Mesin sih masih bagus, cuman udah paling fase pemakaian ya sih. Kakak mau kredit berarti ya? Iya kredit. Kalau kredit tuh kita ada yang misalnya kakak mau DP-nya berapa? 3 juta bisa nggak kak?
Kalau 3 juta ini kan kita di sini ada yang 2 juta 9 sama 3 juta 200 nih. Iya. Kalau misalnya kakak mau yang 2 juta 9 nanti disesuaikan aja kakak mau berapa bulan tenornya. Kira-kira mau berapa bulan lah. Ada yang 11 bulan, 17 bulan, 23 sama 34 bulan. 23 bulan itu naik, Kak? 23 bulan nih kak ya, berarti kalau misalnya 23 bulan yang 2 juta 9 nih per bulannya kakak bayarnya 1.357.000. Nanti DP-nya tapi harus tunai saat ini kak ya, misalnya nanti kita transaksi langsung kasih DP-nya gitu. Bisa? Bisa. Kakak mau cek barangnya dulu kan? Boleh? Boleh, dicek barangnya dulu ya kak ya. Jadi tadi kan kakak mau yang scoop yang hitam putih itu kan? Nah, berarti kan harganya sama yang kayak tadi saya bilang nih kak, 2 juta, bentar ya, DP-nya 2 juta 9 kan, kamunya kan, berarti tenornya betul ya kak ya, 23 bulan, 1 bulannya 1.357.000. Kakak DP-nya mau cash kah atau mau transfer? Transfer bisa nggak? Bisa sih kalau transfer ke rekening ini kak ya. Ini ya. Saya transfer, Kak. Ya. Boleh nggak saya minta KTP kakak untuk buat surat-suratnya? Tinggal mana kakak Ika? Saya tinggal di Sepakat 2, Kak. Oh, sepakat. Saya juga kakak nyari motor sendiri. Iya, buat KTP. Kak, KTP-nya? Saya siapkan dulu ya kak ya berkas-berkasnya. Udah transfer belum? Ya, Kak. Transfernya? Oke, saya siapkan dulu ya kak ya berkasnya. Tunggu ya kak. Nah, berkasnya ya. Ini saya kembalikan KTP kakak. Terus ini kunci motornya nih. Kan nanti bisa langsung dibawa ya tuh. Nanti kalau pembayaran per bulannya, nanti kakak lihat aplikasi kita ya. Nanti saya kirimkan lewat nomor WA kakak, kirimkan link aplikasinya untuk pembayaran per bulannya. Terus ini STNK-nya, ini BPKB-nya. Nah ini surat-suratnya nih. Masukkan ya layar, jadi enak kan? KTP tak masukkan dompet ya deh. Hilang. Jadi langsung saya bawa ya, Kak. Nah, langsung bawa ya kak ya. Makasih banyak ya kak. Makasih, hati-hati di jalan. Kak, beli kopi, Kak. Kopi yang mana nih, Kak? Ini ada 3 varian biji kopi, Kak. Yang best seller yang mana, Kak? Biasa sih orang beli yang ini, Kak. Kalau 1 kilo ini 80.000, ini 90, kalau ini 95. Biasanya ini ya, Kak, yang disukai orang. Iya, ini kalau tapi 1 onnya 10.000. Sebenarnya 9, 1 kilonya. 1 kilo ini 95. Boleh deh, Kak, yang ini. Berapa sudah, Kak? 1 on ya, Kak? Iya. Tahu tempat ini dari mana nih, Kak? Oh, dari ini, Kak. Kebetulan lewat ya, Kak? Oh, Iya, pengen kopi soalnya. Pada lama nggak, Kak, jualan nih, Kak? oh udah lama dah, Kak. Setahun lebih lah itu. Kak, kopinya, Kak. 10.000 ya, Kak? Iya, makasih ya, Kak. Iya, Kak, sama-sama. Datang kembali. Iya. Jadi kawan, kesimpulan dari video penjualan barang hasil curian ialah menjual harta hasil curian dari orang lain jelas termasuk bagian dari food bully ini, sebab harta curian sejatinya masih milik pemilik aslinya alias korban pencurian. Sedangkan orang yang mencuri harta orang lain selamanya tidak akan disebut sebagai pemilik harta tersebut secara syara. Jadi para ulama juga menegaskan bahwa praktik ba'i atau futsuli ini tergolong sebagai akad yang tidak sah untuk dilakukan. Sebab salah satu syarat sah jual beli adalah penjual harus memiliki atas barang yang ia jual dan pembeli harus memiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada penjual. Sedangkan dalam kasus ba'i atau futsuli, penjual tidak memiliki kuasaan atas barang yang ia jual. Baiklah, kesimpulan dari video kami mengenai jual beli motor secara kredit atau riba ialah
Dalam konteks hukum Islam, transaksi jual beli motor bekas dengan sistem kredit dapat mempertimbangkan beberapa prinsip syariah. Berikut adalah beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu riba atau bunga. Transaksi kredit dalam Islam tidak boleh mengandung unsur riba. Oleh karena itu, perjanjian kredit harus dibuat tanpa adanya tambahan bunga atau keuntungan tambahan yang dianggap tidak adil. Kepastian harga dan barang. Prinsip Islam menekankan pada kejelasan dan ketetapan dalam transaksi. Harga dan kondisi motor yang dijual harus jelas dan tidak mengandung unsur penipuan. Lalu, penyerahan barang. Prinsip Islam menekankan pada penyerahan langsung barang yang dibeli. Oleh karena itu, proses penyerahan motor bekas harus dilakukan dengan jelas dan sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Baik, selanjutnya yaitu ada keadilan dan juga kesepakatan bersama. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus setuju secara sukarela dan kesepakatan tersebut harus adil bagi kedua belah pihak. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi yang jelas. Transaksi kredit perlu didokumentasikan secara jelas, termasuk syarat-syarat pembayaran, jangka waktu, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Baiklah, kesimpulan dari video kami mengenai jual beli motor secara kredit ialah riba. Riba dan Islam dikenal dengan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain merupakan bentuk kezaliman, riba dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat. Riba dan Islam adalah perbuatan dosa dan dilarang keras praktiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan riba langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, Hai orang-orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Jadi kawan-kawan, dari video yang telah kami buat mengenai perilaku pedagang biji kopi tentang ketetapan timbangannya, adapun kesimpulannya yaitu pengurangan ukuran dan timbangan adalah manifestasi dari korupsi yang dilakukan lapisan masyarakat menengah ke bawah dan hal itu harus dicegah. Perbuatan curang dengan mengurangi timbangan itu sejatinya hanya akan mengantarkan pada kebinasaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, dari ayat ini dapat dipahami bahwa orang yang curang itu ketika dia membeli, maka dia ingin barang beliannya ditambah takarannya, tapi ketika dia menjual ke orang lain, justru dia mengurangi timbangannya sehingga merugikan pembeli. Dalam tafsir Tahlili, Lajnah Pentasihan Musfah Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kecelakaan besar bagi orang yang berlaku curang adalah azab dan kehinaan yang besar pada hari kiamat disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan ancaman yang pedas kepada orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang yang terjadi di tempat-tempat jual beli di Mekah dan Madinah pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa di Madinah ada seorang laki-laki bernama Abu Juhaina. Dia mempunyai dua macam takaran yang besar dan yang kecil. Bila dia membeli gandum atau kurma dari petani, ia mempergunakan takaran yang besar. Perbuatan seperti itu menunjukkan adanya sifat tamak, ingin mencari keuntungan bagi diri sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Semoga video tersebut dapat dijadikan pembelajaran dan juga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.